Minggu. Yuk dengerin Dunia Anak. Saya Nabila Zara Ahmad. Acara yang penuh cerita seru, dongeng, dan ada juga lagu-lagu anak yang oke. Di Dunia Anak, kita juga bisa dengar prestasi anak-anak keren. Dan pastinya banyak hal seru yang bikin kita makin pintar. You can call me Gea. Pokoknya tiap hari Minggu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hai, senang rasanya saya Nabila Zara Ahmad menemani kalian di acara Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Hari ini Nabila bersama bintang tamu kita, teman yang hebat dan penuh prestasi. Siapakah dia? Dia adalah siswa yang memiliki prestasi yang luar biasa. Daripada penasaran, kita ajak ngobrol yuk. Oke, halo Khalifah. Halo. Kenalin diri kamu dong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Khalifah dari sekolah AMIT QSR Center. Nama panggilan saya Khalifah, Terus kamu kelas berapa? kelas 4. Oh, cita-cita kamu apa Khalifah? Saya ingin jadi dokter tentara Wah, keren banget ya. Kenapa sih mau jadi dokter spesialis penyakit dalam Tentara Angkatan Laut? karena saya ingin menolong orang sakit dan juga saya juga suka seragam dan atraksinya. Wah, keren ya, kita beri tepuk tangan dong. BTW, hobi kamu apa? Saya suka berenang, bela diri, dan sepak bola. Wah, hobi kita hampir sama ya, kecuali sepak bola. Kan hobi kamu berenang. Kenapa sih kamu suka berenang? Karena bisa bikin badan sehat dan tinggi. Juga kan saya ingin jadi tentara, jadi saya juga harus bisa berenang. Oh gitu. Kan kamu suka berenang. Apakah kamu ikut les berenang? Iya, sejak kelas 3 saya sudah ikut les renang. Di mana biasanya latihan berenangnya? Saya biasanya berenang di kolam renang Modern Estate di klub Jeniseri, dan kalau ada lomba biasanya juga di Unhas. Oh, latihannya tiap hari atau ada jadwal tertentu? Saya cuma latihannya pada hari Minggu sore saja. Kalau ada lomba biasanya 2 kali seminggu. Oh, selain berenang, kamu kan juga punya hobi bela diri. Kenapa kamu suka bela diri sih? Karena saya ingin melindungi diri dan karena cita-cita saya jadi tentara, makanya saya ikut bela diri. Wah, hebat ya. Apakah kamu ikut klub bela diri? Di mana klubnya? Ya, saya ikut latihan bela diri di klub perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Oh gitu. Apakah latihannya tiap hari atau ada jadwal tertentu? Tidak, saya hanya ikut eskul di sekolah yang latihannya setiap hari Sabtu siang. Oh. Oke, Khalifah. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yuk yang berikut ini. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan
sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini. Pokoknya, tiap hari Minggu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Dunia anak, seru, kreatif, penuh cerita. Ya. Masih bersama
bersama saya Nabila dan Halifa dalam acara Dunia Anak Seru Kreatif Penuh Cerita. Kita juga informasikan bahwa acara Dunia Anak disiarkan oleh 92,5 FM dan siaran langsung Facebook Pro 4 RRI Makassar. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya, mungkin Halifa mau menyapa teman-temannya nih dan guru-gurunya yang mendengar dan menonton Dunia Anak. Silahkan Halifa. Hai teman-teman, Bapak dan Ibu guru di sekolah MIT Kuyasar Center serta keluarga di rumah, terima kasih telah menonton saya di Dunia Anak. Jangan lupa like-nya ya. Oke, Halifa, kamu kan udah kelas 4 nih. Bisa ceritakan nggak bahwa bagaimana sih keseharian kamu di sekolah di MIT Kuyasar Center Makassar? Saya belajar, lalu istirahat, lalu sholat zuhur, kemudian dilanjutkan sleep time. Sebelum saya pulang, saya mengaji untuk murojaah hafalan. Oke, apa pelajaran favorit kamu? IPA dan matematika. Wow, susah nggak sih belajar mata pelajarannya? Susah gampang sih. Oh, bagi tipsnya dong, bagaimana sih cara belajar dengan baik? Mendengarkan dengan baik penjelasan guru, kemudian fokus belajar dan tidak banyak main. Mengulang pelajaran di rumah juga. Oh, oke. Halifa, katanya kamu memiliki prestasi. Boleh dong disebutkan prestasi apa itu? Saya pernah mengikuti juara 2 lomba ranking 1 di sekolah, juara 3 lomba tartil tingkat kelas 3 sampai 4 di sekolah, juara 3 lomba renang tingkat Makassar, juara 3 lomba kultim di sekolah dan berbagai lainnya. Wah, keren banget ya. Kita beri tepuk tangan dong. Bagaimana sih perasaan Halifa karena telah menjadi sang juara? Senang dan bangga sekali. Wah, pada waktu bersiap-siap mengikuti kejuaraan, pernahkah Halifa berpikir bahwa lawan dari Halifa lebih hebat dan akhirnya ada rasa khawatir yang muncul? Iya, selalu, tapi saya tetap percaya diri dan menjadikan pengalaman. Oh, bagi tipsnya dong, bagaimana sih persiapan Halifa sebelum mengikuti kejuaraan? Pertama, latihan rutin, menjaga pola makan dan pola tidur, dan tidak lupa berdoa sebelum bertanding dan minta doa kepada kedua orang tua. Oh, oke. Salah satu prestasi Halifa yaitu juara 3 lomba renang tingkat kelas 3 sampai kelas 4 Makassar. Teman di rumah penasaran seperti apa sih gaya renangnya? Boleh dipraktekkan nggak Halifa? Silakan Halifa. Waktu itu saya lombanya pakai pelampung. Secara pegang pelampungnya sih seperti ini. Oh, Kalau kakinya seperti ini. gayanya kayak gimana nih? Gayanya itu cuma pegang pelampung, lalu begini, lalu kayak begini. Oh gitu. Bagaimana tipsnya agar bisa menjadi sang juara pada kejuaraan berenang sih? Rutin latihan, jaga kesehatan, dan juga konsisten latihan. Oh gitu, oke. Halifa, gaya apa saja sih yang kamu tahu dalam renang? Yang saya tahu sih cuma gaya bebas, gaya dadah, gaya pelampung, juga gaya kupu-kupu. Oh, oke. Sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yuk yang berikut ini. Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak,
khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa, periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka pengangguran yang meningkat, akses pendidikan tertutup, munculnya konflik di tengah masyarakat, dan meningkatnya angka kematian. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya dengan melakukan pembaruan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar dana bantuan sosial disalurkan kepada warga yang tepat, melakukan integrasi penyaluran bansos agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat. Cegah kemiskinan bersama wujudkan kesejahteraan. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai. Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang, tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor dia pe api mamanyala begitu tara bahaya. Me itu terpapa kong cipa. Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran. Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya. Oh, sebahaya itu bolo. Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas. Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil. Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat. Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama. Hai teman-teman, mau tahu apa yang setiap hari Minggu? Yuk dengerin Dunia Anak. Saya Nabila Zara Ahmad. Acara yang penuh cerita seru, dongeng, dan ada juga lagu-lagu anak yang oke. Di Dunia Anak, kita juga bisa dengar prestasi anak-anak keren. Dan pastinya banyak hal seru yang bikin kita makin pintar. You can call me Gea. Pokoknya, tiap hari Minggu pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar ya. Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Masih bersama saya Nabila dan Halifa di acara Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Halifa, kita lanjut lagi yuk. Yuk. Oke, salah satu prestasi Halifa yaitu juara 3 lomba tartil tingkat kelas 3 dan 4 MITQ Azhar Center Makassar. Nabila dan teman-teman pengen dengar nih suaranya Halifa mengaji nih. Boleh ya? Silahkan Halifa. Baiklah, saya akan membacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Masya Allah, kita beri tepuk tangan dong. Halifa, kamu belajar mengaji di mana? Kalau di rumah saya belajar dengan kedua orang tuaku. Kalau di sekolah saya belajar tajwid dan tahsin. Oh, susah nggak sih belajar mengaji waktu awal belajarnya? Awalnya susah sih, apalagi belajar tajwidnya. Tapi karena sering belajar jadinya bisa lancar karena terus murojaah. Oh, bagaimana cara belajar mengaji biar mudah dipahami sih? Harus rajin murojaah dan terus semangat. Oh, oke. Siapa saja sih yang mendukung Halifa untuk mengikuti kejuaraan-kejuaraan? Yang mendukung saya waktu saya mengikuti lomba adalah keluargaku, teman-temanku, dan para guruku di sekolah. Oh, salah satu maksud aku kegiatan eskul kamu apa saja sih yang kamu ikuti di sekolah MITQ Azhar Center Makassar Halifa? Bela diri dan futsal. Salah satu eskul apa sih yang salah satu eskul yang diikuti adalah bela diri. Wah, boleh nggak sih dipraktekkan gimana sih kehebatan Halifa dalam bidang bela diri? Silahkan Halifa. Boleh.
Kita beri tepuk tangan lagi dong. Wah, keren banget ya. Kita beri tepuk tangan dong. Khalifah, bagi tipsnya dong, gimana sih cara mengatur jadwal kegiatan? Bikin jadwal harian, kapan waktu belajar, kapan latihan, kapan main dan istirahat. Kalau ada tugas, biasanya saya langsung kerjakan. Oke. Terakhir nih, apa pesan kamu dan ucapan Khalifah kepada semuanya yang mendengarkan dan menonton kita? Assalamualaikum semua, terima kasih kepada semua yang menonton saya di Dunia Anak. Buat teman-teman saya tetap belajar dan berprestasi. Jangan lupa like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Khalifah, kita cukupkan sampai sini dulu ya kebersamaan kita di acara Dunia Anak, seru, kreatif, penuh cerita. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang mendengarkan dan menonton acara Dunia Anak. Terima kasih buat Khalifah yang hebat. Semoga sukses terus ya. Saya Nabila Zara Ahmad, pamit, tetap semangat dan berprestasi. Dadah.